Hai, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, hari ini saya akan membahas 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang belum join Telegramnya Wisdom and Invest, tinggal klik aja ya link yang saya udah share di deskripsi di bawah. Itu tinggal klik dan langsung join. Di sana teman-teman bisa request saham apa yang mau dianalisa di YouTube ini. Dan seperti biasa, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu. Semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk share ke teman-temannya supaya bisa merasakan manfaatnya juga. Stay tune sampai akhir video karena nanti saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Yuk, kita mulai langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Nah, ini tools yang saya gunakan. Jadi ini tampilan Telegram di laptop ya. Dan tools yang saya gunakan ini adalah tools dari Wisdom and Invest. Sebetulnya toolsnya ada banyak banget. Jadi tools ini membantu supaya kita lebih mudah menganalisanya, lebih cepat. Kita nggak perlu tarik-tarik garis lagi sendiri, karena udah disediain ya support dan resistnya. Lalu akumulasi asingnya, lalu ada screenernya yang ngebantu kita. Karena kalau saham itu ada banyak banget ya, ada ratusan saham, kita pasti akan bingung banget kalau kita harus nyarinya satu-satu. Nah, screener ini sangat membantu banget. Oke, aku mulai dari kompositnya dulu, IHSG dulu ya, baru nanti kita bahas sahamnya yang di-request sama teman-teman. Nah, ini contoh chart dari WIN, dan kita cek juga foreign flow-nya. Jadi tinggal diketikin aja, chartnya langsung keluar. Nah, di sini kita bisa lihat banyak informasinya, terutama support and resist ya. Ini support resistnya sudah disediain, sudah ditarikin. Nah, ini support resistnya, lalu ada momentumnya, dan di sini ada angka untuk support resistnya juga, dan macam-macam. Nah, nanti saya akan jelasin lebih detail lagi ketika kita mulai menganalisa sahamnya ya. Untuk indeks kita ini masih sama seperti kemarin-kemarin dan beberapa bulan kemarin. Jadi masih masuk dalam area sideways. Kelihatannya indeks kita akan mencoba testing ATH-nya nih, all time high-nya yaitu di 6754, ini resist ya. Dia masih membentuk higher high dan bertahan di atas garis wing, jadi semoga dia bisa testing all time high-nya atau testing resistnya, atau bahkan dia membentuk all time high lagi nih. Tapi hati-hati jangan salah pilih saham, karena walaupun dia all time high, walaupun dia masuk ke fase uptrend, tetap aja nggak semua sahamnya uptrend ya. Kita harus cek saham mana nih yang mengikuti pergerakannya si composite. Lalu untuk momentumnya ini sudah mulai ada ya, satu bar berwarna biru, tapi yang bagus itu sebetulnya yang kayak gini nih. Yang sebelah sini, yaitu biru Ben Hur dan semakin menanjak. Jadi kalau dia belum berubah menjadi biru Ben Hur, artinya masih kemungkinan dia akan sideways. Kalau sideways ya artinya dia ke sini aja, di sini aja gitu areanya. Bergeraknya seperti ini. Kalau dia sudah ada momentum yang semakin menanjak, apalagi dia breakout dan bertahan di atas, moga-moga kayak gini ya jalannya. Karena saat itu juga ini momentumnya nggak ada dan indeks kita sideways di area sini. Lalu naik, di sini sideways lagi. Moga-moga kalau breakout dia bisa seperti ini. Tapi jangan terlalu pede juga. Kita harus selalu standby dengan alternatif lain yang terjadi, yaitu bisa aja indeksnya kejedot ya, istilah gampangnya dia kejedot di sini lalu turun lagi dan testing supportnya lagi. Jadi hati-hati, kita harus tetap pantau kondisi indeksnya setiap hari, karena kalau misalnya indeksnya lagi turun, akan agak sulit kita swing-nya, karena nggak banyak saham-saham yang outperform dari indeks kita. Kita cek lagi gimana dengan foreign flow-nya. Foreign flow-nya itu yang di sini paling bawah, yaitu NBSA, net buy sell asing. Lebih enak untuk dilihat ya, karena kalau misalnya kita cuma lihat net buy asing secara harian, kita nggak tahu sebetulnya asingnya secara rata-rata gimana sih. Jadi ini dibantu dengan tampilan grafik. Ini secara grafiknya ya. Nah, secara grafik dia masih ada menanjak, ada akumulasi ya, walaupun kecil-kecil, ini tetap menanjak, maka ini testing di sini. Jadi kita harus cek kira-kira saham apa sih yang diakumulasi oleh asing, itu juga kita mesti ngecek.
Untuk screenernya nanti akan saya share di akhir ya, sekalian kita pilih-pilih saham yang menarik nih untuk ditradingkan hari Senin. Saham pertama yang ingin dibahas, ini adalah saham requestan teman-teman di grup Telegram, yaitu SGER. Kita cek juga ya foreign flow-nya dan HKHQ-nya. SGR. Kenapa sih saya menggunakan 3 chart ini? Sebetulnya chartnya Wisdom and Invest, fiturnya tuh udah banyak banget ya. Chartnya ada chart Ichimoku, ada chart yang basic technical, jadi menggunakan moving average, menggunakan stokastik, ada juga yang RSI, banyak banget deh. Nah, tapi saya pilih ketiga ini untuk dibahas di sini. Kenapa? Karena menurut saya yang paling mudah untuk memberikan sinyal kita saat trading, dan ketiga chart ini mewakili technical analisa, net buy sell asing atau foreign flow-nya ya, karena indeks kita atau saham-sahamnya kita rata-rata itu naik, memang didukung oleh inflow-nya dari asing. Lalu yang terakhir adalah HKHQ atau frekuensi analyzer yang di sini, ini ada frekuensi analyzer juga ya, itu menunjukkan action dari si bandarnya. Jadi menurut saya ketiga inilah yang paling oke gitu untuk digunakan. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman lebih suka old school, misalnya mau menggunakan MACD ya dan stokastik, makanya perintahnya juga /MS SGER. Di sini ini adalah garis moving average-nya, dan di sini ada volumenya, volume transaksi. Pastinya ada support resist-nya ya, yang selalu kita gunakan ini, support resist. Di sini ada MACD-nya, dan seharusnya ada stokastiknya ya. Nanti saya akan cek kembali ininya untuk si MS-nya ini. Lalu kita masuk ke pembahasan untuk SGER ini. Memang sempat dia all time high ya kalau nggak salah si SGER ini. Tapi kemudian dia terkoreksi. Karena memang nggak selalu saham yang naik itu akan naik terus ya. Dia pasti akan perlu koreksi dulu. Ya, iya benar. Dia all time high saat itu dan dia lagi terkoreksi. Oke, kalau kita lihat ini adalah support saat dia breakout. Waktu itu jadi dia sempat ATH di sini. Lalu di sini dia breakout dan bikin ATH kembali, dan di sini dia pullback lalu mantul kembali. Nah, itu jadi harusnya kalau teman-teman mau spekulatif atau entry di saham yang all time high seperti ini, justru entry-nya adalah di sini ya. Spekulatifnya di support saat dia breakout. Saat dia mantul baru kita entry spekulatif. Momentumnya sih masih lemah, jadi mungkin dia akan sideways dulu nih. Hari ini terkoreksi karena hari ini Jumat ya, memang hari taking profit. Juga biasanya banyak yang hanya fast trading di hari Jumat. Kalau Senin atau setidaknya ya dia bertahan di atas support ini, maka ini menjadi support, yaitu saya bantu cek dulu supportnya itu di mana ya. Di area ini harga opening 1465 itu area supportnya. Jadi selama dia bertahan di atas itu masih ada potensi dia sideways. Kalau sideways maka areanya begini ya. Dan pergerakannya adalah seperti ini. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan di sini, dia breakdown sini, maka jadi tidak oke lagi. Artinya trennya jadinya kurang bagus, tidak oke lagi. Kalau dia masih sideways, artinya dia masih konsol atau dia konsolidasi untuk naik kembali. Tapi kalau dia breakdown, artinya juga tidak oke ya. Resist, maka ini menjadi resistnya kembali, yaitu 1885, supportnya yang tadi saya sebutin itu di sebentar ya, sekitar 1460 ya, 1460, 1465. Kalau harga low-nya sih itu ada di 1430. 1430 sampai 1460 itu area supportnya. Kalau dia mantul, misalnya dia ke sini dan mantul, maka teman-teman bisa spekulatif lagi dengan harapannya atau potensinya kita bisa tektokin dulu sebelum dia kembali breakout. Tapi ingat kalau breakdown maka exit. Foreign flow-nya waktu itu memang bagus, tapi di sini ada asingnya net sell.
Secara rata-rata sih grafik yang abu masih menanjak, jadi mudah-mudahan asing kembali akumulasi. Di sini pantau aja, jaga di area sini ya, tuh 14.30 sampai 14.65 itu area supportnya. Kalau dia masih bertahan di sana, teman-teman bisa spekulatif. Kalau breakdown, maka exit dulu. HK-nya ini karena HK-nya hijau-hijau semua, menurut saya utamakan tetap teknikal analisa ya, karena bisa jadi ini tidak valid atau mungkin ini bisa jadi valid, tapi tetap kita utamakan adalah teknikal dulu. Karena biasanya harusnya ketika dia terkoreksi seperti ini, ada buangan. Harusnya merah-merah, tapi ini malah hijau-hijau semua dan semakin menanjak. Oke. Selanjutnya setelah Esgar ada Elmas. Kita cek kakinya juga dari Elmas. Likuiditasnya agak pas-pasan ya, di average atau rata-rata volumenya itu di 4,8. Hari ini transaksinya hanya 2,3 miliar dan dia masih di dalam channel downtrend, itu tidak oke. Dia masih di bawah garis winline juga, itu enggak oke. Jadi ini garis winline ya, ini garis winline. Momentumnya merah, jadi masih kurang oke nih. Dia lagi testing support trendnya. Kalau dia bikin low lagi, artinya kemungkinan dia akan ke sini. Dia bisa ke sebelah sini. Itu di berapa ya? Sebentar aku cekin dulu. Elmas. Itu supportnya di area 74. 7274. Bisa ke 72 sampai 74. Kalau breakdown dari 72 artinya bikin new low lagi, itu jadinya tidak oke. Sebaiknya sih kalau memang teman-teman ada yang nyangkut ya, berhubung ini sahamnya juga enggak gimana-gimana banget, maksudnya enggak ada inflow dan belum uptrend, mau SOS silakan. Ini area resistnya ada MA 200 yaitu 82 dan 84. 84 itu garis winline bisa menjadi resist juga, atau resist trendnya itu di 90. Jadi kalau misalnya dia mantul dan naik ke 90 dan dia belum bisa jadi uptrend, belum bisa keluar dari downtrend lainnya, maka teman-teman bisa SOS. Atau mau pasang langsung aja stop loss di 72 ya. Kurangi 1 tick juga boleh, karena jangan pas-pasan, takutnya dia hanya menyentuh habis itu naik lagi. Foreign flow sih sebetulnya ada ya. Sini ada foreign flow, jadi moga-moga sih dia mantul di 72 ini. Ke area ini ada area supply, kalau yang ini chartnya dia menggunakan area supply and demand. Di sini ada area supply-nya, maka kalau ke area sana teman-teman bisa taking profit. Kalau ini mantul ya, artinya bisa spekulatif, lalu fast trading aja sampai ke area resist, teman-teman take profit. HKK-nya sih belum ada yang serius karena masih terus menurun ya grafiknya. Masih belum oke. Selanjutnya ada Bevin. Kaki Bevin. Bevin belum ada momentum, maka dia bergerak sideways. Di sini dia nggak bisa membentuk higher high. Jadi harus watch out dia kalau breakdown dari garis win, itu menjadi support ya, garis win 1295, tinggal bulletin aja sesuai dengan fraksi. Kalau dia breakdown, maka artinya dia akan ke support yang ini nih. Dia akan testing lagi area sininya. Kalau support yang ini juga ada support 1250. Kalau yang bawah si Bevin itu di area 1210. Yang ekor ini ya, saya ambil yang ekor ini aja, yaitu 1210. Jadi kalau dia sampai breakdown dari sana, jadinya tidak bagus lagi, sebaiknya teman-teman exit juga. Tapi kalau di sini dia mampu breakout, mampu mantul, kalau mampu mantul maka bisa spekulatif buy. Dengan potensi akhirnya dia akan menjadi triangle.
maka di sini bisa taking profit ya, dekat-dekat resist downtrend-nya. Ini dia belum bisa, ini nih, kalau ada yang terlanjur masuk, mau SOS dulu silakan, lalu nanti tinggal ambil lagi di area bawah ya. Jadi bisa TP di sini, karena gerakannya kurang lebih seperti ini. Antara dia akan breakout lagi, atau dia malah jeblok ke bawah. Kalau jeblok ke bawah, exit. Foreign flow, ini grafiknya yang kita lihat, dia perlahan-lahan mulai net sell, jadi harus watch out ya. Intinya jaga aja di area sini tuh, 12.10 sampai 12.40. Kalau mantul spekulatif, kalau jebol maka exit. HKQ belum ada yang serius karena masih datar-datar aja. Di sini memang sempat ada kecil, tapi grafiknya belum menanjak. Kalau bagus itu kayak di sini ya. Dia hijau-hijau dan semakin menanjak. Lanjut ada Temas. Temas ini saham favorit saya karena waktu itu saya sempat lihat dia potensial HTF atau High Tide Flag ya. HTF. High Tide Flag. Ada persyaratannya, HTF itu seperti apa, dia detailnya itu saya nggak bisa jelasin di sini karena nanti jadi panjang ya, bisa 2 jam nanti malah si YouTube-nya ini. Maka teman-teman tinggal Google aja ya, pattern HTF atau High Tide Flag, dan apa aja syaratnya, itu teman-teman tinggal dilihat. Nah itu saat ini harusnya sudah floating profit, karena saya juga sudah floating profit. Entry-nya saat itu adalah di area saat dia breakout atau spekulatif saat di sebelah sini ya. Di sini udah ada sinyal entry dari sinyal win-nya juga. Sini nih saat udah mulai ada momentum tuh ya. Di sebelah situ dia breakout, ada momentum, pixel hijau-hijau, sudah di atas garis win line atau segitiga hijaunya ini sudah muncul. Kalau cuma segitiga hijau, ininya belum ada, ini belum ada, maka sifatnya sebetulnya spekulatif buy. Tapi kalau dia udah semuanya terpenuhi, ini yes, ini yes, ini yes, maka menjadi sinyal valid ya. Itu adalah sinyal valid untuk kita swingkan. Jadi waktu itu saya entry saat dia breakout, tinggal digiring. Floating profitnya kalau entry sejak spekulatif ini, maka sudah 100%. Luar biasa, tinggal pasang trailing stop. Kalau yang mau pasang trailing stop ya bagaimana dan bingung, saran saya adalah, ini kan dia masih bikin higher high terus ya. Higher high, candlenya higher high. Higher high itu apa? Dia bikin tangga ke atas, jadi nggak ada tuh ceritanya low-nya yang disentuh. Maka saran saya tinggal pasang aja trailing stop. Paling gampangnya sih di harga low candle hari ini. Karena kalau dia uptrend, dia tidak akan pernah menyentuh harga low-nya. Kalau kayak di sini, dia sudah lama sideways, terus tiba-tiba jebret turun ke bawah. Itu atau bisa menggunakan ini ya, dengan bantuan garis win ya. Ini garis win-nya sih memang jauh banget. Kalau misalnya kejauhan kita bisa pakai harga low-nya aja nih di sini. Jadi harga low 2100 ya, tinggal update aja trailing stop-nya di 2100. Kalau mau entry gimana, Ci? Waduh, ini sahamnya sudah high risk banget sebetulnya. Walaupun nggak menutup kemungkinan dia bisa naik lagi. Tapi teman-teman harus sudah paham bahwa ini sudah high risk banget. Resikonya jauh banget ya, dari sini ke sini tuh. Berapa persen teman-teman harus hitung. Resikonya. Paling mudahnya sih ya kita menggunakan entry menggunakan VWAP. Jadi kita cicil money management di area VWAP. Jadi jangan di atas VWAP. Ini di atas VWAP ya. 2480, ini 2390. Kan jauh tuh. Jadi harusnya kita entry di bawah VWAP atau di bawah atau seenggaknya sama di area VWAP-nya 2390. Gitu. Tapi karena udah jauh ya, maka pilih aja saham lain, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya saham-saham seperti ini. Kalau kita lihat, ini ada inflow-nya dari asing, walaupun nggak masif banget kayak si MSIN ataupun BEPS, tapi at least karena kita udah entry-nya di sini, jadi tinggal pasang trailing stop. Ya, mau dia ada inflow, nggak ada inflow, pokoknya tinggal digiring aja terus dia mau kemana.
Haka-hakinya untuk si Temas masih menarik ya, masih ada hijau-hijau, tinggal pasang aja trailing stopnya. Selanjutnya ada care. Nah, si CARE ini sebetulnya all time high juga nih, tapi tidak menjadi pilihan saya karena volumenya sebetulnya agak aneh ya. Ini ada indikasi bahwa bandarnya tuh hanya tuker-tukeran barang. Gitu. Ini juga, maksud saya hak kakinya tuh. Hak kakinya hijau-hijau, semua merah-merah, semua. Dan tidak searah ya. Terus secara grafik ini sebetulnya menurun lagi. Nah, jadi harus watch out sebetulnya. Walaupun dia saham ATH, tapi tidak semua saham-saham all time high itu bagus ya. Jadi kita harus memilih beberapa saham yang memang oke. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan CARE ini, it's okay. Tapi artinya bandarmologinya kita nggak bisa sebagai patokan. Kita gunakan patokannya adalah teknikalnya aja. Jadi selama dia bertahan di sini, ini adalah area breakout-nya ya. Selama dia bertahan di sini, artinya masih oke. Kalaupun dia nggak bikin higher high lagi, ini kan inside bar. Artinya masih potensinya sideways. Kalau dia nggak bisa bikin higher high lagi, paling ya dia akan sideways di area sini. Kalau sideways, ingat strateginya buy on support dan sell on strength ya. Kalau breakdown dari sini atau breakdown dari garis win, tuh ini ada garis winnya 520, maka jadinya tidak oke lagi. Foreign flow-nya sih ada, cukup oke, hakatnya sih nggak begitu valid kelihatannya ya. Selanjutnya ada IPTV. IPTV ini seharusnya teman-teman sudah taking profit ya sejak kemarin. Jadi sejak di candle yang ini kan dia sudah candle bearish tuh, nggak enak lagi ya. Ini hari ini dia ARB. Memang saham seperti ini, saham-saham si MNC, grup MNC yang kemarin ngasih angpau nih, baik dari IPTV, terus ada apa lagi tuh, saham-sahamnya hampir rata-rata semua naik ya, dan ketika koreksi, rata-rata semua memberikan reaksi yang sama. Jadi sebaiknya kita exit gitu dari saham-sahamnya. Jadi begitu satu sahamnya turun, semuanya biasanya turun ikutan. Nah, walaupun memang katanya itu ada salah satu influencer di dalam saham ini ya. Nah, apalagi ada salah satu influencer, harusnya teman-teman sudah tahu stylenya seperti apa tradingnya. Dan ini sudah 3 candle naik ya, artinya harusnya teman-teman sudah kesempatan cuan gitu loh, entry-nya bukan saat di sini, harusnya sejak di sebelah sini gitu. Di saat momentum pertama muncul atau candle pertama lagi naik, baru kita ikutan. Kalau sekarang sudah terlambat. Mau entry lagi, kalau misalnya teman-teman mau entry lagi nih, berarti nunggu aja di area support. Ini masih ARB, kita nggak tahu dia akan ARB berapa kali ya. Bisa aja sampai barangnya habis mungkin, atau sampai ke area winline. Nanti kita lihat aja, harus sampai ada candle pantulan, jadi nggak bikin lower low lagi, atau nggak bikin tangga ke bawah lagi, itu baru oke. Sini seperti ini ya, dia nggak bikin tangga ke bawah, dia sudah mulai sideways. Ini kan lower low terus. Jadi hati-hati aja untuk saham-saham seperti saham-saham high risk ya, harusnya cuan kabur. Foreign flow-nya nggak ada. Haka-hakinya sih kita nggak bisa gunakan ya, karena nggak valid, tidak searah tuh. Ini ada buangan, tapi ininya begini. Karena itu kita gunakan teknikal aja. Kita harus selalu utamakan teknikal duluan. Selanjutnya ada DGIK. DGIK. Seandainya nih, kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang nyangkut di IPTV, salah satu tips dari saya adalah exit aja. Kalau tega ya, maksudnya tega untuk cut loss, exit, misalnya ARB dan bingung cara exitnya, ini tinggal dikurangin aja, langsung pasang di harga ARB.
Ya, tapi kalau seandainya malah tiba-tiba mantul ya resiko ya. Namanya juga saham-saham yang high risk seperti ini. Tinggal keputusan kembali ke teman-teman apakah ingin segera cut loss atau mau nunggu terpaksa terlanjur gitu ya. Udah terlanjur basah, ditungguin sampai di garis win. Ini garis winnya 111. Kalau mau nungguin dia mantul baru exit, itu silahkan. Tapi kalau saya pribadi sih setiap ada kesempatan untuk keluar, saya akan langsung keluar. Daripada nyimpenin di porto ya, pusing liatnya. Untuk DGIK ini juga kurang lebih saham-saham high risk. Dia likuiditasnya juga terbatas, yaitu di 4,5 miliar ini rata-ratanya. Dan volumenya terus menurun nih. Yang paling bagus adalah ketika dia tidak liquid menjadi liquid, itu yang bagus. Tapi kalau dari liquid jadi tidak liquid, itu tidak oke. Apalagi dia habis breakdown dari sini, harusnya sudah exit. Kalau yang mau entry, saran saya sih skip aja. Atau paling fast trading ya, ini dia memang ada perbaikan momentum, ya paling sampai di ini, resist 185. Kalau dia bikin lower low lagi, artinya dia akan kembali ke support yang di 160. Ini sih fast trading aja lah. Mungkin pakai time frame yang kecil aja, time frame 5 menit. Kalau ada yang nyangkut, maka saran saya sih SOS. Kita lihat secara trennya juga nih dia lagi resist trend. Kemungkinan bisa kejedot ya. Kalau dia tidak bisa ke sini, maka artinya dia akan ke sini. Karena ada resist trend di sini, resist downtrend. Foreign flow nggak ada, haki-hakinya mari kita lihat. Aduh, masih loading. Haki juga nggak ada ya, nggak ada yang menarik, dia terus menurun. Secara rata-rata belum ada hijau-hijaunya. Selanjutnya ada yellow. Yellow ini konon katanya juga ada salah satu influencer ya. Jadi kalau misalnya ini ada influencer ya nggak ya? Saya agak-agak lupa sih karena nggak begitu ngikutin juga. Kita fokus aja ke teknikalnya ya. Either ada siapapun di sana, selama dia berada di atas garis win line itu masih menarik. Momentumnya sih melemah karena menjadi biru tua, tapi hari ini Jumat jadi who knows gitu. Bisa aja Senin dia kembali baik. Yang penting selama dia di atas ini sih win line-nya 151 ya. Kalau support secara horizontal itu ada 154, ada supportnya. Semoga dia mantul di area sana, tapi kalau dia tidak mantul, dia malah breakdown dari garis win line dan ada segitiga merah, maka artinya sudah tidak oke lagi. Foreign flow-nya tidak ada. Kalau ada, dia pasti grafiknya akan menanjak. Haki-hakinya memang terlihatnya menarik ya, tapi justru teman-teman harus paham antara dia berkorelasi atau gerakannya searah dengan chart atau enggak. Kalau dia tidak searah gerakannya dengan chart, maka artinya kita nggak bisa jadi patokan gitu. Kita gunakan teknikal aja. Jadi seperti ini, dia harganya terus turun, tapi ini naik. Maka artinya nggak bisa jadi patokan ya. Harusnya kan kalau yang bagus adalah ketika dia bergerak searah. Kenapa bisa nggak searah? Ya kemungkinan salah satunya adalah bandarnya tukar-tukaran barang, atau ya entahlah itulah ya. Yang pasti kita gunakan teknikal aja. Jadi kalau dia breakdown dari garis win line, maka tidak oke. Kalau dia mantul di garis win line, maka potensi dia akan testing lagi harga high yang di 178. Selanjutnya ada INTP. Untuk INTP, semen-semen nih. Sebetulnya semen-semen agak menarik ya, baik SMBR ataupun SMGR hari ini kelihatannya agak menarik. Momentum belum ada, dia masih sideways. Kalau sideways ya artinya dia bolak-balik di situ aja. Kalau mau trading kan maka buy on support, sell on strength atau sell di area resist.
Cuma karena ini barangnya cukup mahal, artinya kita kalau mau tektokan agak sulit ya. Range-nya untuk mendapatkan profit sedikit, jadi kecil gitu. Support, ini ada area support 10.693, ini ada angkanya sudah generate dari toolsnya Wisdom and Invest. Tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Kalau area resist ini 11.074, ataupun ini juga ada resist ya 11.250, sekaligus ada MA 200-nya. Paling bagus kalau dia sudah breakout dari MA 200. Ini oke, ada potensi dia bisa ke 11.800. Tadi supportnya sudah, ini support di bawahnya juga ada support lagi yaitu 10.450. Kalau seandainya dia breakdown dari sini, jadinya tidak oke. Coba kita cek ada resist downtrend nggak ya? Oh iya benar. Jangan lupa untuk tarik resist downtrend ya, karena biasanya lumayan kuat tuh. Lumayan kuat. Wait. Oke. Memang paling oke ketika dia sudah breakout dari si MA 200. Ada foreign flow, jadi moga-moga beneran ya, dia bisa at least breakout dan ke MA 200 ataupun ke resist downtrend-nya. Sebentar saya tarik ulang lagi. Nah, at least ke area sini lah. Sini ada resist ataupun di area sini. Di area situ ya. Resist downtrend-nya menjadi target. HKK-nya belum ada pergerakan yang berarti, belum ada yang oke-oke banget, tapi cukup menarik karena sudah mulai hijau-hijau nih. Jadi moga-moga dia rata-ratanya semakin menanjak. Selanjutnya setelah INTP ada ANTM. ANTM kan baru waktu itu habis breakdown ya. Saya belum ngikutin lagi ANTM karena setelah breakdown suatu support, terutama support kuat, biasanya saya forget it dulu nih, si Antam. Untuk Antam, momentumnya sih ada perbaikan. Coba kita lihat, cuma dia kan habis breakdown dari suatu support yang lumayan ya, ini lumayan kuat kan, 2.200-nya ya. Jadi kalaupun dia naik, bisa jadi dia kepentok di situ aja. Ini udah terbentuk downtrend line. Dia juga berapa kali nih gagal, belum bisa bertahan di atas garis win line, jadi masih belum oke-oke. Kalau ada yang spekulatif, paling bisa coba di area support sini ya. Dan paling fast trading aja deh, jangan di swing karena kalau downtrend gerakannya pasti akan begini ya. Jadi jangan mengira bahwa satu saham itu naik artinya udah bagus. No, karena kalau dia sudah breakdown dari sini, apalagi sudah terbentuk downtrend channel, gerakannya zigzag ke bawah. Jadi harus tahu ya area-area untuk taking profit itu di mana, yaitu di area resist trendnya. Jadi walaupun ini naik ya paling ke area 2000. Kalau dia nggak bisa breakout dari area 2000-nya, artinya dia akan kembali ke bawah. Gerakannya akan jadi seperti ini, gitu. Dan akan membentuk lower low lagi, ini low lagi, gitu. Dan lower high lagi. Oke, ini resist dan supportnya. Resist terdekat ada 1840, 1955, dan 2000. Supportnya bisa gunakan support yang di sini ya. Jadi dia tidak boleh sampai breakdown dari situ. Kalau breakdown lagi ya artinya dia akan bikin new low lagi. Antam. Saya cek dulu 17.05 itu harga low-nya. Oke. Foreign flow tidak ada ya, dan ini semakin menurun. Asingnya sudah mulai net sell. HKK juga nggak ada, terus menurun dan merah-merah. Oke, itu selesai 10 saham pilihan dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekarang kita akan bahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Oke, kita akan mulai cek. Nih saya share dulu screener HKHQ dan screener Win.
Nah, ini screener hak kakinya ya, ada BRI, TPIA. Nah, nanti kita bahas BRI ini karena cukup menarik. Sementara BNI dan BMRI-nya lagi nggak naik, ini tukeran nih, si BRI dan BCA yang mulai uget-uget. Kita akan cek nanti ya. Ini ada TPIA, BP, CPRO juga nanti kita akan bahas. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah Amar. Amar hari ini ATH. Dan dia ada corporate action ya, yaitu right issue Amar. Bagi yang entry hari ini dan masih punya barang, jangan lupa untuk pasang trailing stop, karena nanti menjelang dia right issue bisa aja dia koreksi. Right issue-nya di harga 173. Yang punya saham ini, cek di emailnya, biasanya dapat email sudah diumumkan itu, yaitu tanggal 11 kalau nggak salah ya, tadi saya lupa. Tanggal 11, rasio 100 banding 72, jadi 100 saham lama, 100 lembar saham lama mendapatkan 72 saham baru. Dan di harga pelaksanaannya itu 173. Jadi harus dihitung-hitung. Kalau saya sih sebagai trader, maka saya tidak akan ikutan right issue ya. Biasanya seperti itu. Kalau mau ikutan right issue, maka teman-teman silakan pelajari dulu mungkin fundamentalnya dan sebagainya macamnya gitu. Foreign flow tidak ada ya, itu oren-oren artinya net sell dan grafiknya terus menurun. Secara teknikal, hari ini arah, jadi kemungkinan besok dia bisa naik lagi, tapi apakah dia mampu bertahan? Di sini ada resist, dan di sini juga ada resist 820. Mudah-mudahan sih bisa ke sana dulu, oke? Yang nggak mau ikutan right issue, maka jangan lupa pasang trailing stop ataupun mau taking profit. HKK sih menarik ya. HKK menarik. Hari ini tinggi lagi. Saya mau tunjukin cara menggunakan HKK di time frame kecil. Jadi memang menarik banget ya si HKK ini. Sebelum naik, dia ada spike dan terlihat actionnya di saat ini. Jadi harusnya teman-teman bisa ikutan kalau misalnya menggunakan frekuensi analyzer ini. Ini frekuensi analyzer, kalau yang belum nonton videonya silakan cek aja di video dengan judul Mastering Frekuensi Analyzer. Di situ bisa teman-teman pelajari cara menggunakannya. Ini oke banget. Ingat ya, frekuensi analyzer ini tidak digunakan di time frame daily, tapi di time frame 5 menit, karena fungsinya adalah kita untuk fast trading aja, yang ya fast trading ya, bukan scalping. Kalau scalping kan kita baca bid offer. Dan tidak untuk swing sih. Kalau swing ya kita ceknya daily. Kalau 5 menit kan kita untuk fast trading. Kenapa nggak digunakan di daily? Karena saya sudah mengamati setiap kali spike yang ada di daily, nggak selalu langsung naik ya. Ini kayak ini ada ombak-ombak, ada spike-spike, tapi dia naiknya agak cukup lama. Jadi kurang efektif, akan lebih efektif saat kita gunakan di time frame kecil aja. Amarnya sudah, selanjutnya ada CPRO. Ingat ya, si Amar itu ada right issue, jadi bagi yang tidak mau right issue, jangan lupa untuk pasang trailing stop, dan jangan lupa untuk taking profit. Mungkin dia bisa naik karena lagi ada corporate action ini sampai tanggal 11. Tapi kita nggak tahu apakah dia akan nasibnya sama kayak BBHI yang saat lagi right issue, udah cum date dia masih naik, sampai trading right-nya masih naik juga. Nah, tapi kita nggak tahu apakah dia akan seperti itu. Atau nasibnya malah akan seperti MPPA, yang katanya right issue-nya di 700 tapi akhirnya malah turun, atau bisa juga kayak BIT yang right issue-nya juga nggak berhasil ya. Jadi harus hati-hati untuk right issue ini. Kita cek supply and demand-nya atau net buy sell asingnya. CPRO secara teknikal dia menarik. Kenapa? Karena dia breakout dari downtrend line. Downtrend line-nya pas-pasan sih ya. Kalau kita nggak hitung ekor, berarti pas-pasan sih. Kalau kita mau pakai ekornya ya artinya pas-pasan. Kita harus lihat lagi nih, besok dia berhasil bikin higher high nggak? Closing-nya ya.
Jadi kalau cuma naik bikin ekor, no. Artinya dia gagal, dia false. Tapi kalau melihat volume dan bentuk candle sih menarik. Kalau dia belum bisa breakout dari downtrend line, maka artinya kemungkinan dia sideway dulu. Area range sideway-nya kita harus lihat lagi, dia akan mantul di support mana. Apakah dia akan sideway-nya segini? Apakah dia akan sideway-nya segini? Jadi kita harus lihat dulu, wait and see. Bagi yang tertarik dengan CPRO, tunggu aja hari Senin, kita lihat mampu nggak dia closing di atas 93, atau ada power nggak. Kalau dia ada power, maka bisa ikutan. Tapi kalau nggak ada powernya, ya kita nungguin di bawah aja. Support di 83 ada support, 80 ada support, atau di bawah sini juga ya, itu di berapa tuh? Kalau dia sideway-nya searea itu kan lumayan tuh, jauh ya. CPRO, harga low-nya di 71. Ini 76, support 76. Jadi 76 ada support, 71 ada support. Kita tunggu aja, dia akan mantul di support mana. Jadi ini masih wait and see ya, cuma memang agak menarik karena candle-nya candle bullish dan volumenya cukup besar. Foreign flow-nya nggak ada, HK-HQ-nya menarik, cukup tinggi. Kita lihat nih, HK-HQ CPRO 5. Jadi harusnya tadi begitu kita lihat di running trade, dia muncul nih, wah ceprok muncul terus nih. Kita cek HK-HQ-nya, 5 menit. Ternyata ada spike, wow, ada spike lagi. Ini nggak tinggi sih, yang bagus adalah tinggi seperti ini ya. Ternyata begitu muncul ada action-nya, kita ikutan entry. Maka lumayan tuh, cuannya udah berapa. Ya kan? Sampai sekarang sih belum ada kelihatan buangan, grafiknya terus menanjak, jadi mudah-mudahan besok lanjut lagi. Besok Senin maksudnya ya, besok kan hari Sabtu, kita akan weekend-weekendan nih. Lanjut SMDR. SMDR Samudra Indonesia ini juga menarik karena dia breakout dari resist downtrend-nya, resist downtrend. Oke. Yang tertarik untuk entry, jadi dia candle bullish, volumenya lumayan. Yang ingin entry spekulatif tentunya ya, tunggu aja saat dia koreksi atau misalnya mau cicil, ada istilahnya nitip sendal gitu ya. Entah kenapa istilahnya nitip sendal jepit, sendal swallow. Nah, jadi bisa gunakan area VWAP nih. Misalnya dia kembali ke area VWAP 1025, atau nanti hari Senin kita lihat lagi dia VWAP-nya di berapa. Kita entry aja di area-area sana, atau bahkan di bawah VWAP kalau kita dapat itu lebih oke lagi. Karena kecenderungannya suatu harga dia akan kembali atau ngelewatin si harga VWAP ini. Jadi kalau kita dapatnya harga VWAP, begitu dia balik ke VWAP, otomatis kita sudah hijau ya portonya. Supportnya kalau secara horizontal ada 1020, garis win di 956 nih di buletin ya. Ingat angkanya di ini generate by system, jadi angkanya kadang nggak bulat, nggak sesuai fraksi. Di ini support bawahnya ada 950. Selama dia bertahan di atas garis win masih oke, momentumnya ada perbaikan, jadi moga-moga bisa lanjut. Foreign flow-nya sih nggak ada ya, hanya datar-datar, nggak masif seperti ini. Kalau ini kan bagus tuh, hijau-hijau dan menanjak. HK-HQ-nya juga belum gimana-gimana banget ya. Coba kita cek 5 menitnya untuk SMDR. Hanya di awal tuh. Di sini ada spike. Di sini terlihat action-nya. Saat ini belum gimana-gimana banget ya. Jadi mungkin bisa aja Senin dia akan koreksi dulu. Jadi buy on weakness aja atau wait and see dulu. Oke, SMDR. Selanjutnya BRPT. Lanjut untuk BRPT menarik, harusnya dari sejak dia muncul di sini ya, jadi sudah sejak di area CD itu bisa spekulatif buy. Sudah menarik banget karena kalau melihat MACD-nya juga, kalau nggak salah dia ada divergen, jadi menarik. Sayangnya hari ini dia memang naik 5%, tapi pas-pas ya di MA 200. Jadi ini lagi di resist.
MA 200, di atasnya juga ada lagi resist yaitu 945, 970. Kalau supportnya itu di 925, 910, dan 900 ataupun di garis win 887. Ini ada momentumnya, tapi karena dia lagi di resist, bisa aja dia akan koreksi dulu. Kalau koreksi dan masih bagus, momentum masih ada, hak kaki masih menarik, ada inflow, maka bisa spekulatif ya untuk si BRPT. Ini ada inflow, tapi nggak masif-masif banget, cukup menarik. Lalu HK-HQ-nya cukup menarik. Itu mah BBRI ya, salah. BRPT-nya masih biasa-biasa aja, grafiknya masih menurun. Jadi masih nggak ada yang gimana-gimana. Selanjutnya ada Bumi. Bumi, memang dia belum ada gerakan yang luar biasa banget ya, tapi cukup menarik kalau seandainya dia breakout nih. Terutama dari high yang kemarin dia bikin higher high lagi, jadi breakout dari 84 atau high hari ini berapa nih? High hari ini 85 ya. At least dia closing di atas ini aja, itu sudah oke banget. Kalau dia bikin higher high lagi, breakout dari 85 itu lebih oke lagi, lebih mantap. Momentumnya sudah ada, jadi sinyal valid entry-nya itu seharusnya sudah sejak di area sini ya, buy on weakness. Maka 85 ini menjadi resist, supportnya di area 78 itu ada support, dan support garis win-nya di 74. Momentumnya masih bagus, volumenya juga masih bagus. Kita cek ya ke flow, kalau foreign flow sih nggak ada, tapi teknikalnya bagus. HKQ-nya masih menarik, masih menanjak, jadi mudah-mudahan dia bisa breakout dan lanjut naik. Selanjutnya ada BBRI. Untuk BBRI, memang sih momentumnya belum oke-oke banget ya. Jadi masih sideways di area sebelah sini, area sideway-nya. Jadi spekulatif aja di area support. Kalau memang teman-teman mau invest terutama ya, bisa cicil di area support ada 4130, 4050 atau bahkan di area MA 200 yaitu 4000. Hari ini cukup lumayan, kalau dia breakout maka oke banget. Kalau dia bisa breakout bagus banget karena ada foreign flow-nya lumayan ya. Hari ini foreign flow-nya lumayan. Jadi moga-moga bisa lanjut. HKQ kita lihat, HKQ-nya juga menarik nih. Tapi karena dia blue chip dan big cap, jadi nggak bisa kenceng-kenceng amat ya larinya. Dia bukan kayak saham gorengan. Jadi jangan berharap BBRI bisa arah gitu misalnya. Itu sangat mustahil banget. Kira-kira itu aja, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi happy cuan kalau teman-teman ada yang cuan, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya nih. Jadi semoga bisa pada cuan juga. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Thank you.